Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Melintasi Segala Langit. Banyak pikiran orang Kristen yang tidak mengerti rancangan Allah dalam hidupnya. Pikiran mereka terbelenggu dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, terikat dengan selera dunia. Padahal kita memiliki Allah Bapa yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan yang tidak terbatas. Sejatinya kita harus bersyukur menjadi orang Kristen, mengenal Yesus sebagai juru selamat yang akan membawa kita melintasi langit untuk mewarisi kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kita yang debu tanah ini diperkenankan Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah. Luar biasa bukan? Oleh sebab itu rancangan Allah bukan berkutat pada masalah jodoh, hunian, pekerjaan, maupun masalah jasmaniah lain yang dapat diselesaikan dengan tanggung jawab. Karena semua hal jasmani tersebut, jika dibandingkan dengan kekekalan, merupakan hal-hal yang tidak bernilai besar. Rancangan Allah adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Untuk memenuhi rancangan Allah ini, kita harus bekerja keras. Berjuang, saudaraku. Kita harus mengiring Tuhan Yesus dengan benar. Oleh sebab itu berbicara mengenai rancangan Allah dalam hidup kita, kita harus aktif merespon rancangannya itu. Satu hal yang harus kita ingat yaitu bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang unik dan tidak sama dengan siapapun. Kita harus mencapai keberadaan diri yang sesuai rancangan Allah, yakni manusia yang berkarakter dasar seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkarakter seperti Yesus artinya, segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan, semua selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ketika seseorang mengikuti jejak Tuhan dengan keunikan pribadi yang diberikan Tuhan pada masing-masing individu, inilah titik seseorang menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sebelum kita menutup mata, kita harus sudah menemukan rancangan Allah bagi kita masing-masing secara pribadi, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah dengan pola yang Alkitab ajarkan dan Yesus sebagai teladannya. Kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Tetapi apakah kita menjadi umat pilihan yang sesuai dengan rancangan Allah? Ya, itu masalahnya. Karena tidak sedikit orang Kristen yang walaupun memakai kalung salib, namun perbuatannya tidak seagung makna salib tersebut. Walaupun nyanyian kita dari bibir terdengar merdu, ya yang kita pikir dapat membuat Tuhan tersenyum, namun jika kelakuan kita sehari-hari tidak sesuai dengan Injil, maka nyanyian kita tidak berkenan di telinga Allah. Percuma semua acara kebaktian dan liturgi yang diselenggarakan, saudaraku. Hal ini bukan tidak mungkin di antara kita ada yang merasa gagal rumah tangga, gagal karir, gagal bisnis. Namun jangan menganggap itu sebagai kegagalan fatal. Bukankah sering Tuhan mengizinkan kita memang mengalami kegagalan? Hal itu Tuhan izinkan supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Ya, sebab kalau rumah tangga bahagia, tidak ada masalah, uang berlimpah, jabatan tinggi naik terus,
kita bisa menjadi orang yang lupa diri. Lebih lagi, kita bisa terjebak untuk membangun Firdaus di bumi. Padahal rumah kita yang sesungguhnya ada di belakang langit biru, saudaraku. Nah, di sini kita menemukan bahwa kegagalan hidup secara duniawi atau secara umum, seperti yang tadi saya sebut, bisa menjadi sarana Allah yang sangat efektif mengubah kita, ya, agar kita dikembalikan ke rancangan Allah semula, yang sama dengan agar kita diselamatkan. Nah, masalahnya kemudian adalah bagaimana proses melintasi perjalanan kehidupan ini sampai ke belakang langit biru. Nah, satu-satunya cara hanya melalui karakter atau wajah batiniah kita yang diubah dari waktu ke waktu. Sebab dengan perubahan manusia batiniah secara tidak langsung, kita sedang berjalan melintasi segala langit. Oleh karenanya, meskipun hari ini kita tidak kaya, meskipun kita gagal berumah tangga, gagal karir, hal itu bukanlah masalah besar. Hal terpenting adalah wajah batiniah kita yang indah di mata Tuhan. Walaupun wajah kita cantik, ganteng, banyak uang, sukses karir, tetapi kalau batin kita tidak cantik, maka semua itu juga tidak ada artinya, saudara. Saudaraku, rencana Allah adalah ketika setiap kita bertumbuh, terus menjadi indah di mata Allah. Ketika kita mengenakan keindahan wajah Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menjadi efektif untuk pekerjaan Allah. Secara tidak langsung kita menjadi saksinya. Bersaksi tidak selalu dengan berkhotbah, tidak selalu dengan memberi seminar, memimpin KKR, atau tindakan proklamatif lainnya. Tetapi ketika perubahan hidup kita dirasakan oleh banyak orang, ini penting. Disitulah kita menjadi saksi bagi orang lain bahwa ada Tuhan yang benar. Saudaraku, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tertulis, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani." Artinya setiap kita adalah imam, imamat yang rajani. Setiap kita itu adalah imam, yang sama dengan hulu balang, ya. Bangsa yang terpilih, bangsa yang dikhususkan, dipisahkan dari dunia, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa, saudara. Kita dapat menjadi milik Allah itu luar biasa. Menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita dimiliki Allah, sampai ujung langit manapun kita dipelihara. Bahkan kematian pun menjadi indah, karena kita ditunggu bukan hanya oleh kita sendiri, melainkan oleh para malaikat juga, anak-anak Allah yang sudah menjadi kekasihnya, yang sudah ada di surga. Karena kita anak-anak Allah yang kekasih, itulah artinya hidup yang menyatakan kemuliaan Allah. Sola Gracia.